Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 8 Desember 2025. Dan tentunya kita akan menyajikan berita terbaru dan juga terkini, baik itu datangnya dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sore hari ini informasi datangnya dari Kota Makassar menyoal suara dua calon RW 009 Bangkala yang saat ini imbang dan juga jalur musyawarah tentu menjadi buntu. Dan untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Faki yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Faki. Selamat sore Tribuners. Iya, baik. Rekan Faki disampaikan bagaimana kemudian kronologi awal dari pemilihan RW 009 hari ini dan juga bagaimana keberlangsungannya. Silakan. Pemilihan ketua warga 09 Kelurahan Bangkalan, Kecamatan Manggala berlangsung pada pagi hari tadi, Senin 8 Desember 2025 di kantor Kelurahan. Banyak 12 rukun warga berada di dalam wilayah administratif Kelurahan Bangkalan. Dari jumlah tersebut, 4 diantaranya calon rukun warga tunggal, dan itu sudah ditetapkan menjadi definitif calon rukun warga, sementara lainnya menjalani pemilihan. Dari pemilihan tersebut ada satu rukun warga yang berakhir imbang, yakni di rukun warga 009 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala. Terdapat 3 calon, namun suara imbang diraih Hamis Denasa dan juga Andi Epe yang sama-sama mendapatkan 2 suara. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, maka harus dilanjutkan dengan musyawarah. Jadi setelah pemilihan lalu perhitungan suara, kedua calon tersebut masuk ke ruangan Lurah Bangkala. Jadi belum ada titik temu yang menjadi penengah terkait mediasi antara Hamis Denasa dan juga Andi Epe untuk memilih satu orang calon yang nantinya terpilih menjadi ketua RW. Sekitar sejam lebih melakukan mediasi, namun musyawarah yang mufakat tidak tercapai. Kedua pihak masih bersepakat untuk tidak menolak ataupun menolak beberapa usulan dari antaranya pertama usulan terkait dengan menyerahkan sepenuhnya keputusan berada di tangan Lurah Bangkala MKP Podi yang memilih pemimpin dari RW 0. Namun itu ditolak oleh ADP maupun dengan Hamis Denasa yang sama-sama menolak karena mengingat pemilihan harus secara adil. Setelah itu juga ada opsi terkait dengan pembagian masa jabatan. Salah satunya mungkin akan menjabat lebih dulu setengah periode, setelah itu dialihkan ke sang lainnya. Namun itu tidak disetujui oleh ADP meskipun Hamis Denasa sudah menyetujui. Tentu ini dikatakan Lurah Bangkala yang di luar dari ketentuan peraturan Wali Kota Makassar terkait pemilihan DPRD. Namun opsi-opsi tersebut ditawarkan dengan perlunya mediasi antara kedua. Dan memang opsi tersebut merupakan hasil final yang masih dibicarakan dengan camat kota. Meskipun kedua pihak masih menolak setiap opsi yang telah diberikan seperti itu. Baik, dan tadi mungkin yang kemudian laporan pagi adalah pembagian masa jabatan yang akhirnya ditolak. Nah, ini yang disampaikan yang menolaknya siapa dan juga alasannya seperti apa? Ya, terkait dengan pembagian masa jabatan, tadi adalah salah satu opsi yang ditawarkan oleh Lurah Bangkala. Ini disepakati oleh Hamis Denasa yang bersepakat membagi masa jabatan. Namun ini ditolak oleh ADP, pihak sebelah yang akhirnya memilih untuk keputusan bahwa ingin menjabat sebagai seorang ketua RW 009. Sehingga opsi ini tadi langsung ditolak juga dan akhirnya tidak disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga memang harus ada opsi-opsi lainnya untuk menengahi polemik suara imbang di RW 09 Kelurahan Bangkala, dan tentunya akan dibicarakan juga dengan camat Bangkala seperti itu. Baik, dan
Dan rekan Faki, apakah hingga saat ini ada informasi atau juga mungkin yang sudah Anda liput sebelumnya mengenai sebenarnya ada dasar aturan memang jika suara calon entah itu pada saat calon RT ataupun juga calon RW di masa sekarang ini dari hasilnya imbang. Kalau dari Perwali seperti apa? Sesuai aturan peraturan wali kota mengenai pelaksanaan rukun warga dan pemilihan rukun tetap warga, ketika suara imbang maka dilakukan musyawarah mufakat. Artinya para calon dimediasi oleh lurah setempat melakukan musyawarah memilih satu nama di antara mereka yang akhirnya mau mengalah juga bersedia masuk sebagai pimpinan baik itu RT maupun RW. Itu dalam aturan sudah ditetapkan. Selain itu juga ada pengundian oleh kedua pihak yang juga ditengahi oleh Lurah Bangkalan. Namun opsi-opsi ini masih ditolak oleh baik itu Hamis Dengasa maupun Andi EP, sehingga belum ada titik terang mediasi dari kedua pihak dalam musyawarah untuk mufakat. Seperti itu rekan pihak. Saat ini, oke, berarti hingga saat ini rekan Faki, apakah sudah ada keputusan mengenai siapa pejabat yang mungkin akan dihubungi terkait bagaimana keputusan lanjutannya? Ya, jika nantinya sampai sore ini juga belum ada keputusan, tentu ini akan dibawa ke ranah yang lebih tinggi, yakni di kantor Kecamatan Manggala. Kemudian akan turun tangan untuk mengatasi masalah ini, kemudian akan berkoordinasi juga dengan pihak BPM, ya, yang nantinya berkoordinasi bagaimana regulasi-regulasi atau opsi-opsi terkait dengan penyelesaian jika suara imbang. Baik, dan bagaimana situasi di lokasi khususnya di area atau lingkungan Bangkala sendiri hingga sekarang, apakah masih terbilang kondusif atau mungkin ada ya serangan atau mungkin bagaimana ya serangan kata-kata mungkin atau dan sebagainya? Hingga saat ini memang di Kelurahan Bangkala berlangsung cukup kondusif, ya. Setelah pemilihan, para calon RW yang sudah terpilih juga sudah pada pulang, kemudian tim pemenangannya juga sudah balik. Memang hanya tinggal tim yang dibawa oleh Andi EP maupun Hamis Denasa yang berada di area Kelurahan Bangkala. Namun itu tidak membuat adanya riak-riak juga, mereka hanya menunggu hasil dari mediasi. Dan tadi hingga keluar dari ruang mediasi juga Hamis Denasa maupun Andi EP saling berangkulan sebelum kembali ke pendukungnya masing-masing, meskipun belum ada keputusan resmi yang diterima. Baik, terakhir rekan Faki, apakah di RW lain yang ada di Kelurahan Bangkala menemui ada atau juga ditemui kasus serupa juga, mungkin hasil imbang atau juga mungkin seperti saat ini yang terjadi dan juga kita laporkan? Untuk pemilihan di RW lainnya sudah dilalui. Dari 12 RW, 4 diantaranya tidak melakukan pemilihan karena hanya ada calon tunggal, sehingga langsung ditetapkan menjadi ketua RW definitif. Sementara itu 7 RW lainnya menjalani proses pemilihan dan berlangsung aman dan kondusif dan sudah ditetapkan juga pemenangnya. Baik, terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Faki. Kami menunggu update terbarunya mungkin atau yang berkaitan dengan informasi ini atau juga informasi lainnya yang datangnya dari Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas. Dan Tribuners, kami akan tayangkan juga berikut cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Faki. Berikut juga pernyataan dari Lurah Bangkala, ada Bapak Emda Prikoding. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tadi memang ada suara imbang dari RW 9, masing-masing memperoleh suara 2 sama, 2-2 dari pihak Adinasa dan pihak Andi EP. Tapi kami tadi sudah itu berapa suara? Masing-masing 2 suara. 2 suara? Iya. Yeah. Kami sesuai dengan petunjuk teknis kan harus dimusyawarahkan dulu. Iya. Makanya kami tetap telah mengadakan musyawarah meskipun masih mentok ini, namun kami berusaha untuk tetap supaya ada hasil yang kita capai pada hari ini. Jadi belum ada titik temu ini? Belum ada titik temu, kami jeda sebentar untuk meringankan otak-otak dulu. Ya, katanya ada beberapa opsi yang di kemudian, apakah semacam kayak PAW atau apa? Kami mau menawarkan opsi, tapi opsi ini keluar lagi dari Perwali, tetapi ini belum final. Artinya masih kami komunikasikan dengan
pimpinan kami, apa arahan beliau itu yang akan kami lakukan. Artinya ini lurah kemudian kembalinya ke pimpinan? Sebenarnya tidak kembali sih ke pimpinan karena kami sudah punya opsi. Tapi tentu kan tetap kami komunikasikan supaya ada persetujuan. Pimpinan dalam arti ini BPN atau Pak Camat, nanti Pak Camat barangkali yang ke BPM. Mungkin alurnya seperti itu. Saya sebagai lurah tidak bisa langsung ke BPM. Jadi ini masih gantung ya? Masih gantung untuk sementara. Tapi ini kan cuma kita masuk. Keputusannya kapan? Insya Allah kita usahakan ada keputusan hari ini sesuai dengan tahapan bahwa keputusan ada hari ini. Iya. Kalau tidak ada titik temu gimana Pak? Apakah ada PLT atau gimana? Kami belum bisa mengungkapkan sekarang. Yang jelas, insya Allah kita berusaha, kami bertiga juga di sini. Untuk tetap memediasi supaya ada kesepakatan yang terjadi pada hari ini. Ada opsi-opsi tadi disampaikan di luar, itu sesuai aturan kah atau memang? Itu saya bilang bahwa di dalam perwali itu keluar dari perwali, tetapi kami meminta kesepakatan karena sesuai dengan perwali itu tidak mentok di situ bahwa musyawarah harus bermusyawarah, tetapi musyawarah tidak ketemu. Tentu kami mengambil opsi yang lain, tetapi opsi ini saya tidak bersifat final, saya bilang. Tetap kami komunikasikan ke pimpinan. Kalau misalnya ada arahan dari pimpinan, tentu kami finalkan. Ya, terkait dugaan. Tadi memang ada suara imbang dari RW 9, masing-masing memperoleh suara 2-2 dari pihak Kadinasa dan pihak DSP. Tapi kami tadi sudah itu berapa suara? Masing-masing 2 suara. 2 suara? Iya. Kami sesuai dengan petunjuk teknis kan harus dimusyawarahkan dulu. Makanya kami tetap telah mengadakan musyawarah meskipun masih mentok ini, dan kami berusaha untuk tetap supaya ada hasil yang kita capai pada hari ini. Jadi belum ada titik temu ini? Belum ada titik temu, kami jeda sebentar untuk meringankan otak-otak dulu. Katanya ada beberapa opsi yang kemudian apakah semacam kayak PAW atau apa? Kami mau menawarkan opsi, tapi opsi ini keluar lagi dari perwali, tetapi ini belum final. Artinya masih kami komunikasikan dengan pimpinan kami, apa arahan beliau itu yang akan kami lakukan. Artinya ini lurah kemudian kembalinya ke pimpinan? Sebenarnya tidak kembali sih ke pimpinan karena kami sudah punya opsi. Tapi tentu kan tetap kami komunikasikan supaya ada persetujuan. Pimpinan dalam arti ini BPN atau Pak Camat, nanti Pak Camat barangkali yang ke BPM. Mungkin alurnya seperti itu. Saya sebagai lurah tidak bisa langsung ke BPM. Jadi ini masih gantung ya? Masih gantung untuk sementara. Tapi ini kan cuma kita masuk. Keputusannya kapan? Insya Allah kita usahakan ada keputusan hari ini sesuai dengan tahapan bahwa keputusan ada hari ini. Kalau tidak ada titik temu gimana Pak? Apakah ada PLT atau gimana? Kami belum bisa mengungkapkan sekarang. Yang jelas, insya Allah kita berusaha, kami bertiga juga di sini. Untuk tetap memediasi supaya ada kesepakatan yang terjadi pada hari ini. Ada opsi-opsi tadi disampaikan di luar, itu sesuai aturan kah atau memang? Itu saya bilang bahwa di dalam perwali itu keluar dari perwali, tetapi kami meminta kesepakatan karena sesuai dengan perwali itu tidak mentok di situ bahwa musyawarah harus bermusyawarah, tetapi musyawarah tidak ketemu. Tentu kami mengambil opsi yang lain, tetapi opsi ini saya tidak bersifat final, saya bilang. Tetap kami komunikasikan ke pimpinan. Kalau misalnya ada arahan dari pimpinan, tentu kami finalkan. Terkait dugaan.
Tadi memang ada suara imbang dari RW 9, masing-masing memperoleh suara 2-2 dari pihak Kadinasa dan pihak DIP. Tapi kami tadi sudah itu berapa suara? Masing-masing 2 suara. 2 suara? Iya. Iya. Kami sesuai dengan petunjuk teknis kan harus dimusyawarahkan dulu. Iya. Makanya kami tetap telah mengadakan musyawarah meskipun masih mentok ini, namun kami berusaha untuk tetap supaya ada hasil yang kita capai pada hari ini. Jadi belum ada titik temu ini? Belum ada titik temu, kami jeda sebentar untuk meringankan otak-otak dulu. Ya, katanya ada beberapa opsi yang di kemudian apakah semacam kayak PAW atau apa? Kami mau menawarkan opsi, tapi opsi ini keluar dari Perwali, tetapi ini belum final. Artinya masih kami komunikasikan dengan pimpinan kami, apa arahan beliau itu yang akan kami. Artinya ini lurah kemudian kembalinya ke pimpinan. Sebenarnya tidak kembali sih ke pimpinan karena kami sudah punya opsi. Ya. Tapi tentu kan tetap kami komunikasikan supaya ada persetujuan. Pimpinan dalam arti ini BPN atau Pak Camat, nanti Pak Camat barangkali yang ke BPM. Mungkin alurnya seperti itu. Saya sebagai lurah tidak bisa langsung ke BPM. Jadi ini masih gantung ya? Masih gantung untuk sementara. Ini kan cuma kita masih. Keputusannya kapan? Insya Allah kita usahakan ada keputusan hari ini sesuai dengan tahapan bahwa keputusan ada hari ini. Iya. Kalau tidak ada titik temu gimana Pak? Apakah ada PLT atau gimana? Kami belum bisa mengungkapkan sekarang. Yang jelas, insya Allah kita berusaha, kami bertiga juga di sini. Iya. Untuk tetap memediasi supaya ada kesepakatan yang terjadi pada hari ini. Ada opsi-opsi tadi disampaikan di luar, itu sesuai aturan Pak atau memang? Itu saya bilang bahwa di dalam Perwali itu keluar dari Perwali, tetapi kami meminta kesepakatan karena sesuai dengan Perwali itu tidak mentok di situ bahwa musyawarah harus bermusyawarah, tetapi musyawarah tidak ketemu. Tentu kami mengambil opsi yang lain, tetapi opsi ini saya tidak bersifat final, saya bilang. Iya. Tetap kami komunikasikan ke pimpinan. Kalau misalnya ada arahan dari pimpinan, tentu kami finalkan. Ya, terkait dugaan. Ya. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. PLN UIP Sulawesi melaksanakan penanaman pohon di hutan Hulawa sebagai wujud komitmen PLN untuk rakyat dalam menghidupkan kembali lahan tidur. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, kegiatan ini diharapkan mampu menjaga ekosistem dan memberi manfaat ekonomi bagi warga. Karena setiap bibit yang tumbuh membawa harapan bagi lingkungan yang lebih hijau.
Berkat program Srikandikare, Posyandu Flamboyan 1 kini memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dukungan PLN UIP Sulawesi ini mencerminkan wujud nyata PLN untuk rakyat dalam meningkatkan kualitas layanan bagi balita, ibu hamil, dan lansia. PLN berharap program ini terus membawa dampak positif sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan yang lebih nyaman. PLN UPP Sulawesi Tengah membawa semangat PLN untuk rakyat di SMK Negeri 3 Palu dengan menghadirkan pembelajaran langsung tentang dunia kelistrikan. Para siswa diajak mengenal keselamatan, efisiensi, hingga teknologi yang mendukung sistem energi modern melalui sesi interaktif yang menarik. Para siswa diharapkan mendapatkan pengetahuan baru melalui program PLN Goes to School 2025. PLN terus menunjukkan kepeduliannya kepada rakyat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Setelah perbaikan kawasan wisata air panas di tahun 2024, kini PLN menambah fasilitas usaha berupa gerobak listrik agar pelaku UMKM semakin mandiri. Berkat bantuan ini, desa berdaya Beteleme bisa dikelola lebih baik dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.